Untuk video kali ini kita akan, membahas ya beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA ya. Dan untuk saham BBCA hari ini nggak kemana-mana untuk harganya tadi close-nya pembukaan di area situ juga penutupannya juga di level ini jadi konsolidasi. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk BBC hari ini sebenarnya nggak terlalu ramai ya, juga belum terlalu liquid. Untuk aslinya malah net sell ini hari tanggal 10 Mei, untuk aslinya net sell 34,8 M, dan kalau kita cek dari kemarin Senin, untuk aslinya net sell 173 M ya, jadi harganya nggak kemana-mana, tapi aslinya jualan. Untuk hari ini BBCA hari ini tanggal 10 Mei secara keseluruhan untuk aslinya yang keluar ini dia KZ, DX, RX, dan ZP. Untuk KZ-nya net sell 85 M, untuk DX-nya net sell 7,5 M, 75 M, untuk RX-nya net sell 36,2 M, dan yang masuk untuk aslinya hari ini di saham BPSA, BK, CC, AKYU. Kalau lihat transaksi hari ini sih market maker utamanya ZP, RX, KZ, ketiganya net sell. Kayaknya untuk besok sih harganya masih di area sini-sini aja ya, jadi yang belum punya posisi mending pertimbangan lagi kalau besok mau entry. Takutnya kalau sampai jebol di bawah supportnya 8875 untuk saham BBC itu bisa turun lagi lebih dalam ngejar 8700-an ya. Oke, itu untuk saham BBCA. Menurut saya untuk besok kalau nggak merah mungkin akan konsolidasi. Untuk selanjutnya kita cek saham BBRI ya. Dan untuk saham BBRI hari ini naik walaupun tadi sempat merah dulu di awal market ya, open ke bawah, opennya di 5075, sempat turun dan ditarik naik. Kalau lihat candlenya sih sama seperti kemarin ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBRI hari ini aslinya net tanggal 10 net buy 74,4 M, dan kemarin juga masuk, cuman nggak terlalu banyak ya. Kalau kemarin untuk hari ini masuk lagi sih ya, semoga saja untuk besok masih bisa hijau untuk saham BBRI secara keseluruhan. Untuk aslinya yang masuk ada AK, BB, ZPYU, dan yang keluar KZ, BK, RX, CC. Yang keluar juga lumayan banyak sih. Market utamanya BK-nya net sell. Kalau kita cek dari tanggal hari Senin, AK ya yang cenderung masih terus masuk di saham Bank BRI. Dan untuk target kenaikannya sih masih semoga saja bisa ke 5.400, cuman untuk besok karena sebagian asing masih jualan, gimana ya, bisa jadi di awal market open kayak 2 hari terakhir ini candlenya habis turun naik ya. Kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat ke level 5.000 ya untuk saat ini. Kalau di tengah-tengah seperti ini nanggung, cuman lagi disclaimer sih ada kemungkinan untuk besok kalau menurut saya masih bisa naik, soalnya untuk AK-nya juga masih terus nambah muatan ya. Jadi kalaupun turun itu ya semoga saja ada yang jaga untuk harga saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini naik setelah kemarin diakumulasi asing. Untuk saham BRIS hari ini aslinya net gimana? Untuk hari ini naik, si technical naik ya, cuman belum berhasil breakout. Tadi nyentuh resistennya di 1815, 1810, mungkin buat teman-teman yang tadi udah taking profit. Coba kalau kita cek untuk transaksinya BRIS, apakah aslinya masih net buy untuk hari ini? BRIS untuk aslinya masih net buy ya, 24,1 M, dan dari kemarin juga aslinya masuk ini ya. Semoga aja untuk besok berhasil breakout. Untuk hari ini tanggal 10 untuk saham BRIS yang masuk untuk aslinya ada AK net buy 26,8 M, CC net buy 3,3, dan yang keluar KZ dan NI, cuman lebih banyak asing melakukan akumulasi dan diakumulasi oleh AK ya, AK versi asing dan lokal. Untuk AK lokalnya net buy 3,4, dan yang jadi market maker utamanya MG-nya juga net buy 3,7 ya. Jadi semoga aja untuk besok masih bisa naik. Di sini untuk MG AVGB-nya di 1792, 1792 floating profit sih, cuman nggak banyak-banyak banget, close-nya kan di 1795, berarti hampir BEP. Kalau berhasil breakout di atas 1815 ke level berapa ya untuk saham BRIS, misal berhasil breakout ya, kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, ke 1910 misal berhasil breakout di atas
1910 tadi berapa kok lupa 1810 ya. Misal besok berhasil breakout di atas 1810 ya, target kenaikannya untuk jangka pendek mungkin akan bentuk higher high lagi, berarti ke 1910 ya. Kita lihat aja besok apakah bisa breakout dan dijaga harganya itu di atas 1815 atau enggak. Kalau mau entry mending nunggu konfirmasi breakout aja ya. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan untuk besok masih hijau sih asinya net buy dalam beberapa hari terakhir ini. Oke, itu saham BRI. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini merah. Gagal breakout ya. Ya bukan gagal breakout, koreksi turun lagi. Koreksi, semoga saja cuman koreksi. Padahal kemarin asinya masuk loh. 2 hari terakhir ini asinya masuk, cuman masih dikonsolidasikan. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam. Untuk hari ini aslinya masih net buy ya, net buy 14,2 M, dan kalau kita cek dari hari Senin untuk aslinya udah net buy 66,7 M, tapi secara teknikal masih konsolidasi untuk Antam. Secara keseluruhan hari ini ada YU yang jualan 16 nih, YU yang jualan ini versi lokal, tapi ya lokalnya distribusi ditampung oleh asing. Untuk saham Antam kemudian untuk besok kalau menurut saya masih akan konsolidasi sih, untuk harganya di area sini-sini aja. Untuk support resistennya masih di 2150 2160, dan sorry ini resistennya ya, dan untuk supportnya ya ini sih harga tengah-tengah sih ya, kayaknya sih support kuatnya di sini 2010. Jadi kalau mau entry ya bagusnya dekat-dekat 2010 2020 di area sini. Dan selama aslinya nggak distribusi banyak aja, untuk saham Antam masih ada kemungkinan breakout di atas 2160 dan ngejar 2260. Semoga aja berhasil breakout ya, untuk kalau nggak minggu ini minggu depan semoga aja, cuman kita ikuti aja. Oke, itu untuk saham Antam. Kemungkinan untuk besok kayaknya sih masih konsolidasi, kalaupun naik ngejar resistennya, gagal breakout di atas 2160 ya koreksi turun lagi konsolidasi. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA. Untuk hari ini untuk saham MDKA nggak kemana-mana ya, close-nya di sini, jadi nggak kemana-mana, kira-kira untuk besok gimana. Untuk hari ini MDKA aslinya sebagian masih keluar, malah didistribusi ini oleh asing. Hari ini aslinya net sell loh di saham MDKA, perlu hati-hati. MDKA aslinya net sell 30 M, lumayan. Ini dari kemarin Senin, untuk hari ini aja net sell 17,2 M. Jadi gimana ya, secara keseluruhan juga didistribusi ini untuk saham MDK oleh KZ dan CC versi asing jualan, KZ CCDX. Jadi mending wait and see aja lah ya. Takutnya untuk besok jebol support, kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry gitu aja. Kalaupun langsung hijau, kalau mau spekulasi buy amannya, kalau mau pasang antisipasi ya sedikit di bawah, mungkin di 3.200-an. Cuman ya disesuaikan aja sih. Untuk harganya sih sebenarnya udah cukup menarik ya di bawah. Semoga saja untuk besok ada asing masuk cukup banyak dan harganya naik ya, semoga aja. Oke, itu untuk saham MDKA. Menurut saya sih untuk besok kayaknya akan konsolidasi dulu sih, dekat-dekat harga penutupan ini di area sini sih, di area antara 3.400-an lah ya, 3.200 sampai 3.400. Oke, itu saham MDKA ya, mending sabar aja nunggu ada asing masuk. Nanti kalau udah konfirmasi mau uptrend atau mau naik baru masuk. Cuman kembali lagi disclaimer sih, kalau lihat transaksi hari ini aslinya masih jualan, kayaknya untuk besok kalau nggak konsolidasi malah bisa merah ya. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham SMGR. Dan untuk saham SMGR hari ini koreksi turun ya, semoga aja ini cuman koreksi, turun 1,2% ke level 6050. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham SMGR hari ini aslinya net sell 21,9, jualan loh aslinya. Padahal kemarin masuk ya, kemarin masuk cukup banyak 29, untuk hari ini jualan. Gimana itu saham SMGR? Aslinya jualan loh. Apakah turun lagi ke area support?
Untuk hari ini secara keseluruhan untuk ASINnya yang keluar ada BK, KZAK, dan yang masuk RX aja ini paling banyak 10,1 M. Yang netbuy sama netsel hampir balance lah ya, jadi gimana ya? Soalnya hari ini ASINnya netsel loh, lumayan banyak lagi. Kalau kita cek dari tanggal 1 BK RXZ. Ya gimana ya? Untuk besok mending di awal market wait and see aja dulu ya. Kalau langsung merah takutnya turun lagi untuk saham SMGR. Soalnya untuk hari ini aslinya juga jualan. Gimana ya? Mungkin untuk saham SMGR itu akan konfirmasi uptrend lagi setelahnya breakout di atas 6490 ya. Untuk hari ini sih masih agak kurang meyakinkan kalau buat uptrend, soalnya gimana untuk hari ini aslinya jualan lagi ya. Oke, itu untuk saham SMGR sih. Untuk supportnya secara histori masih di 5840, ini udah jadi support. Jadi kalau besok langsung miras jangan buru-buru entry. Kalau mau entry lagi ya di area supportnya ini, support kuatnya ya di bawah 5840. Mungkin kalau mau average down, mau menambah muatan ya jangan buru-buru. Oke, itu untuk saham SMGR. Kalau lihat transaksi hari ini aslinya malah jualan tapi sebagian masih masuk. Untuk besok ya gimana ya? Ya kalau langsung merah jangan buru-buru entry. Kalau menurut saya sih akan konsolidasi dulu untuk besok untuk saham SMGR. Oke, itu saham SMGR ya. Selanjutnya kita cek saham Sido yang hari ini turun dalam. Untuk sekelas itu turun 3% lebih dan berhasil breakdown ya, berhasil jebol supportnya 780, berhasil jebol close-nya di 775. Kalau kita cek apakah disertai dengan distribusi yang lumayan banyak ini untuk saham Sido. Hari ini tanggal 10 untuk saham Sido didistribusi oleh KZ. Untuk KZ-nya murni jualan ya, selling 8,4 M, tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan KZ-nya ini KZ versi asing ya, KZ versi asing. Asingnya net sell ditampung oleh lokal, dan yang nampung lokal ini retail kayaknya ya, kayaknya XI netbuy 2,5 M, GR netbuy 2 M. Jadi kurang bagus secara teknikal, berhasil jebol breakdown. Setelah broker summary juga ada yang distribusi, jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Kalau mau nambah muatan ya jangan buru-buru. Oke, itu tuh saham Sido. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih merah ya. Kalaupun naik perhatikan saya level 780 apakah berhasil breakout atau enggak. Tapi menurut saya sih untuk besok kecenderungan akan merah dulu. Oke, untuk saham Sido selanjutnya kita cek saham TOTL ya. Hari ini ARA. Siapa yang goreng? TOTL. Ya, setelah sekian lama konsolidasi untuk harganya di bawah naik, dan hari ini ARA loh untuk candlenya cukup mulus. Ada sentimen apa ya? Mungkin buat teman-teman kayaknya mau bagi dividen ya, mendekati bulan-bulan pembagian dividen itu untuk TOTL. Dan untuk TOTL juga rutin tiap tahun itu pasti bagi dividen ya. Mungkin gimana untuk saham TOTL? Mungkin buat teman-teman yang udah punya informasi bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kita cek untuk TOTL hari ini siapa yang naikin? Sebenarnya malah didistribusi ya. Ini naiknya saham TOTL ini didistribusi oleh KZ net sell 9,5 M, murni distribusi untuk KZ-nya ya. Untuk yang masuk YPMG digoreng oleh YP kayaknya ya. YP-nya masih net 4,5 M. AVGB-nya di 400, jadi buat patokan besok ini aja level 400 ya. Misal besok koreksi turun dan nggak jebol 400-nya ya, semoga aja hari selanjutnya masih bisa naik. Cuman kalau sampai jebol di bawah 400 mending wait and see aja dulu yang udah floating profit, soalnya ini harga penutupan ini juga area potensial juga sih di area sini. Waktu itu ya harga tertingginya pas bulan-bulan Desember tahun 2020-an. Ya lihat aja untuk besok sih, kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 100 untuk saham TOTL masih cukup aman. Mungkin yang mau ambil posisi apakah ada kemungkinan besok langsung open gap atas? Kayaknya enggak ya, walaupun ya nggak tahu juga sih. Coba kita cek ya untuk TOTL yang antri di harga overnya berapa, yang antri di harga bidnya berapa. Hari ini disertai dengan distribusi sebenarnya ya. Untuk TOTL itu yang antri harga
bit, lumayan banyak sih 45.000 lot. Tapi broker sahamnya seperti ini yuk, ya kan, naiknya itu disertai dengan distribusi oleh KZ. Gimana ya? Ya mungkin kalau mau entry jangan untuk bagusnya sih dekat-dekat 4 ribuan kalau ada yang jaga harga, kalau nggak ada ya mending wait and see aja. Oke, itu saham TOTL. Selanjutnya kita cek saham PTBA. PTBA hari ini nggak kemana-mana sih, konsolidasi. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA hari ini secara keseluruhan malah masih didistribusi oleh BBKZ ya, untuk BB-nya versi asing lagi. Jadi untuk aslinya hari ini net sell di saham PTBA. Yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Untuk hari ini tanggal 10. Untuk aslinya net sell 7,1 M ya, jadi aslinya masih net sell ya. Mending kalau mau entry dekat-dekat area supportnya ini bagusnya 3.300 atau nunggu konfirmasi breakout di atas 3620 ya. 3620 itu resisten untuk PTBA untuk saat ini. Kalau lihat transaksi hari ini aslinya net sell, untuk besok kayaknya sih mungkin masih akan konsolidasi ya. Untuk sampai PTBA di atas sini-sini aja, nunggu sentimen positif baru berhasil breakout di atas resistennya ya. Mungkin buat teman-teman yang udah punya bocoran dividen PTBA kapan dan seberapa besar, bisa ditulis di kolom komentar ya, kapan sih RUPS-nya untuk saham PTBA ini. Oke, itu tuh saham PTBA ya. Mungkin yang belum punya posisi wait and see aja dulu. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG juga masih konsolidasi di bawah, kemungkinan sih untuk harganya akan di arah sini-sini aja dulu ya. Buat naik tinggi itu ya sentimennya apa dulu. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA untuk hari ini ITMG ya, sorry, untuk sentimennya ITMG untuk hari ini aslinya malah net sell loh ya. Ini aslinya jualan tapi ada yang masuk. Net buy atau net sell ya? ITMG aslinya net sell 300-an juta ya, jadi sebagian masuk sebagian keluar. Cuman menariknya ya, ini menariknya di saham ITMG itu transaksinya didominasi oleh lokal untuk hari ini ya. Jadi antara untuk transaksinya itu didominasi oleh asing ya. Semoga aja nggak jebol sih, nggak jebol di bawah 29.000 berapa ini, area sinilah ya, nggak jebol di bawah 29.550. Oke, itu untuk saham ITMG. Ini sih di area support. Mungkin kalau mau entry misal iseng-iseng siapa tahu naik ya, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support ya, mungkin di 27 ribuan 28 ribuan. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ITMG menurut saya untuk besok sih karena belum terlalu rame juga, akan konsolidasi sih, nggak kemana-mana. Kalaupun naik kayaknya nggak tinggi-tinggi banget, kecuali saham batu bara yang lain naik tinggi. Untuk saham ITMG kemungkinan juga ikut-ikutan naik. Oke, untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham AKRA yang hari ini ARB. Kenapa ARB? Oh, hari ini kan ya dead dan ARB. Untuk besok gimana ya? Kalau kita cek untuk transaksi, kalau sampai jebol di bawah 138, kita cek aja ya AKRA. Untuk hari ini tanggal 10 yang distribusi paling banyak BB ya, net sell 41,9 BB versi asing ya. BB lokalnya juga jualan soalnya. Untuk BB versi asing murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali, dan yang nampung asing juga sih, yang nampung KZYU versi asing. Untuk AKRA aslinya secara keseluruhan net sell berapa? Untuk hari ini aslinya net sell 47M dan yang antri di enggak ARB ya. Jadi enggak ARB loh untuk saham AKRA. Hari ini enggak ARB ini ya, masih ada yang pasang bid sebanyak 1,1 ribuan lot ya. Jadi ya semoga saja besok diangkat naik untuk saham AKRA, soalnya untuk hari ini enggak ARB sih, belum ARB 100%. Oke, untuk saham AKRA kalaupun turun perhatikan saya level ini ya, semoga enggak jebol di bawah 138
1390 sih, antara 1390 1385. Kalau sampai jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Tapi sekiranya besok ada yang jaga harga di area sini, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer sih, untuk resistennya ada di 1435 1430. Untuk hari ini ya emang sih skala nominal ya 6,9% turunnya, cuman masih ada yang pasang harga di bid. Oke, itu saham Akra untuk besok sih kayaknya sih ada kemungkinan gimana ya, kalau menurut saya ya habis bagi dividen kayaknya mirah sih. Kalaupun buat naik itu agak berat ya, mungkin nggak ARB, nggak sampai ARB. Oke, itu untuk saham Akra ya. Selanjutnya kita cek saham UNTR yang hari ini gimana. Hari ini nggak kemana-mana juga untuk saham UNTR. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk hari ini aslinya masuk loh, netbuy 9,9 M. Kalau kita cek dari awal minggu ini untuk aslinya udah netbuy 430 4,5 M. Jadi aslinya masuk sih perlahan ya, gimana ya, ya semoga di tengah-tengah seperti ini nanggung. Untuk resistennya masih di sini 26.500-an, dan habis bagi dividen kemungkinan nggak terlalu volatile ya, untuk pergerakannya mungkin nggak terlalu lebar. Kalau lihat transaksinya UNTR hari ini, aslinya yang masuk DX ya, untuk DX murni akumulasi masuk 20,1 M. Selain DX ada AKZB, dan yang jualan untuk aslinya BB, dan BB ini murni distribusi lagi. Jadi untuk BB beberapa hari terakhir keluar ya di saham-saham IHSG, setelah kesan lebih banyak yang masuk sih. Jadi ya semoga aja masih bisa naik untuk saham UNTR. Untuk resistennya masih di sini sih, kalau hijau target kenaikannya ke 26.500 mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah. Kalau mau taking profit ya di area sini kalau gagal breakout ya. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa yang fatwa, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.